saya memilih topik ini atau materi ini di topik klasifikasi media pembelajaran ini sangat berpengaruh di pengalaman siswa dan terutama di bidang IPA ya, banyak memuat konsep abstrak. Welcome back to Memories Radio. Sebelum masuk ke penjelasan, teman-teman kan tadi sudah melihat ya, ada beberapa cuplikan video. Tadi ada radio, animasi, sama gambar. Itu tuh termasuk ke dalam media, teman-teman. Nah, media ini termasuk ke media audio visual seperti radio, yang dimana itu bisa dilihat sama didengar. Nah, sama juga seperti animasi tadi. Ada juga gambar ya, bisa dilihat. Nah, apa sih media pembelajaran itu? Nah, klasifikasi media pembelajaran ini adalah suatu pengelompokan media pembelajaran yang berdasarkan kriteria tertentu seperti jenis indera, tingkatan teknologi, dan sifat media itu sendiri yang dimana bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam memahami karakteristik media yang tepat sesuai kebutuhan pembelajaran di kelas. Tadi kan di mana di klasifikasi media ini menjelaskan tentang adanya media berdasarkan indera, tingkatan teknologi, dan berdasarkan sifatnya. Di samping saya ini ada gambar mata dan telinga. Nah, ini masuknya ke media indera. Dan ada buku dan papan tulis masuknya ke media konvensional, dan ada komputer masuknya ke tingkatan teknologi yang digunakan, atau ke media komputer ini ke media modern atau canggih. Pembelajaran. Pengertian media pembelajaran yaitu segala bentuk alat, sarana, dan perantara untuk menyampaikan sebuah pesan atau sebuah materi pembelajaran dari guru ke peserta didik. Nah, yang dimana fungsinya ini terdapat 3 poin fungsi ya. Yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi secara jelas. Yang kedua adalah untuk membantu siswa memahami suatu konsep pembelajaran. Yang ketiga adalah menarik perhatian siswa dan memotivasi semangat belajar siswa. Yang selanjutnya ini ada peran media dalam pembelajaran IPA, di mana dalam IPA ini media memiliki peran yang sangat penting untuk membantu siswa memahami suatu konsep, melakukan eksperimen, serta meningkatkan keterlibatan dalam proses belajar. Secara umum ada 3 peran media dalam pembelajaran. Yang pertama ini ada visualisasi konsep abstrak. Dalam IPA, banyak konsep yang bersifat abstrak dan sulit dipahami jika hanya dijelaskan secara verbal atau melalui teks saja. Contohnya seperti struktur atom, proses fotosintesis, sistem peredaran darah, serta gerak partikel dalam zat. Konsep-konsep ini tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata atau secara mata telanjang, sehingga siswa sering kesulitan membayangkannya. Disinilah media berperan penting seperti animasi, video pembelajaran, model 3D, dan simulasi digital dalam membantu mengubah konsep yang abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami oleh siswa tersebut. Misalnya ketika menjelaskan tentang atom, guru bisa menggunakan animasi yang menunjukkan pergerakan elektron mengelilingi inti atom. Dengan begitu, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan saja, tetapi juga melihat gambaran nyata dari suatu konsep penjelasan tersebut.
Selain itu, visualisasi juga membantu. Yang pertama ini untuk meningkatkan daya ingat siswa. Yang kedua ini untuk mengurangi miskonsepsi. Yang ketiga ini membantu siswa memiliki gaya belajar visual. Dengan kata lain, media membuat sesuatu yang tidak terlihat menjadi seolah-olah terlihat atau nyata. Yang kedua ini mendukung eksperimen. HIPA sangat erat kaitannya dengan kegiatan eksperimen atau praktikum. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua eksperimen bisa dilakukan secara langsung di kelas. Hal ini bisa disebabkan oleh yang pertama, adanya keterbatasan alat dan bahan atau sarana dan prasarana di laboratorium. Yang kedua ini faktor keamanan. Yang ketiga ada waktu yang terbatas atau alokasi waktu yang tidak sesuai dengan pembelajaran. Yang keempat ini biaya yang tinggi. Di sini media menjadi solusi. Media seperti laboratorium virtual, simulasi eksperimen, video praktikum, aplikasi interaktif, di mana dapat membantu siswa tetap memahami proses eksperimen meskipun tidak melakukannya secara langsung. Contohnya, eksperimen tentang reaksi kimia berbahaya bisa ditampilkan melalui simulasi. Siswa tetap bisa mengamati proses reaksinya dan bagaimana reaksi itu berlangsung, melihat perubahan warna atau suhunya, memahami hasil eksperimen tanpa harus menghadapi resiko tersebut. Media juga memungkinkan siswa untuk mengulang eksperimen berkali-kali, mencoba berbagai variabel, dan belajar secara mandiri. Selain itu, media dapat digunakan sebagai persiapan praktikum nyata. Dengan melihat video atau simulasi terlebih dahulu, siswa akan lebih siap saat melakukan eksperimen di laboratorium. Jadi, media tidak hanya menggantikan eksperimen, tetapi juga memperkuat pengalaman pembelajaran agar ada bayangan. Poin ketiga ini meningkatkan keaktifan dan keterlibatan siswa. Pembelajaran yang hanya berpusat pada guru sering membuat siswa menjadi pasif. Mereka hanya mendengarkan, mencatat, dan menghafal tanpa benar-benar memahami suatu konsepnya. Media dapat mengubah hal ini dengan menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan menyenangkan. Contohnya media yang meningkatkan keaktifan siswa ini kuis interaktif, game edukasi, video dengan pertanyaan, simulasi yang bisa dikendalikan oleh siswa. Dengan media tersebut, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berpartisipasi langsung dan bereksplorasi, serta mengambil keputusan dan berdiskusi dengan temannya. Misalkan dalam simulasi ekosistem, siswa bisa mencoba mengubah jumlah populasi hewan dan melihat dampaknya. Ini membuat mereka berpikir dan memahami hubungan sebab dan akibat. Selain itu, media juga meningkatkan motivasi belajar, mengurangi rasa bosan, membuat pelajaran lebih variatif. Ketika siswa tertarik, mereka akan lebih aktif bertanya, menjawab, dan keterlibatan dalam kegiatan suatu pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya ini ada video penerapan atau contoh penerapan dari media. Nah, selanjutnya ini ada klasifikasi media pembelajaran, di mana media tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu saja, tetapi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek tertentu. Tujuannya ini agar guru dapat memilih media paling sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa atau sesuai dengan kompetensi siswa. Yang pertama ini ada aspek berdasarkan indera ya. Yang pertama itu media visual. Media visual ini hanya dapat dilihat saja dengan indera penglihatan mata. Contohnya seperti gambar, diagram, grafik, poster, model, atau miniatur. Dalam IPA, media visual sangat membantu untuk menjelaskan konsep seperti struktur organ tubuh dan siklus air. Kelebihannya mudah dipahami, menarik perhatian siswa, serta memperjelas suatu informasi. Namun kekurangannya ini tidak melibatkan suara,
hanya penglihatan mata saja, kurang efektif untuk materi yang membutuhkan penjelasan proses secara dinamis. Yang kedua ini ada media audio, di mana media ini melibatkan indera pendengaran saja. Contohnya rekaman suara, podcast pembelajaran, penjelasan guru melalui audio, YouTube, atau mendengarkan suatu berita melalui radio. Nah, media ini cocok untuk menjelaskan teori, narasi, proses ilmiah, diskusi, atau wawancara ilmiah. Kelebihannya ini praktis digunakan, bisa digunakan sambil melakukan aktivitas lain. Kekurangannya sulit membayangkan konsep tanpa visual, kurang efektif untuk materi yang lebih kompleks. Yang ketiga ini ada media audio visual, gabungan dari media audio dan visual. Melibatkan indera penglihatan seperti mata dan pendengaran telinga. Contohnya video pembelajaran, animasi, dokumenter. Media ini sangat efektif dalam pembelajaran IPA karena dapat menampilkan proses secara nyata, melibatkan penjelasan sekaligus visualisasi, meningkatkan pemahaman siswa, contohnya tentang proses letusan Gunung Merapi. Akan jauh lebih mudah dipahami dibandingkan hanya membaca suatu teks saja atau mendengarkan penjelasan dari guru. Yang kedua ini berdasarkan tingkatan teknologi dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama ini ada media konvensional, yaitu tidak menggunakan teknologi canggih atau modern. Contohnya seperti papan tulis, buku, gambar cetak, alat peraga sederhana. Kelebihannya mudah digunakan, tidak memerlukan listrik atau internet, biaya relatif murah. Kekurangannya kurang interaktif dan kurang menarik bagi sebagian siswa. Yang kedua ini ada media digital. Media ini menggunakan teknologi modern, contohnya PowerPoint, PPT, video pembelajaran, simulasi komputer, dan aplikasi edukasi. Dalam IPA, media digital ini sangat membantu untuk yang pertama, menampilkan simulasi eksperimen. Yang kedua, visualisasi konsep abstrak. Yang ketiga ini pembelajaran terasa lebih interaktif. Yang dimana kelebihannya ini lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, menampilkan animasi dan simulasi. Yang ketiga ini mendukung pembelajaran jarak jauh. Namun kekurangannya ini membutuhkan perangkat dan listrik atau internet, tergantung konteks internet. Nah, selanjutnya ini ada berdasarkan sifat ya. Berdasarkan sifat ini dibagi menjadi 2, di mana ada media konkret, yaitu media yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Contohnya alat peraga, model organ tubuh, benda asli, misalnya daun, batu, air, batang, tanah, pohon. Benda ini sangat efektif dalam IPA karena memberikan pengalaman langsung, memudahkan pemahaman konsep, meningkatkan keterlibatan siswa. Misalnya mengamati daun secara langsung lebih efektif daripada hanya melihat gambar. Siswa bisa tahu bentuk daun. Nah, selanjutnya ini yang kedua, media abstrak, di mana media ini tidak dapat disentuh atau diraba secara langsung dan biasanya berupa simbol atau representasi. Contohnya grafik, diagram, rumus, dan animasi. Media ini digunakan untuk menjelaskan konsep yang tidak bisa diamati secara langsung seperti struktur atom, gelombang, dan gravitasi. Kelebihannya ini mampu menjelaskan konsep lebih kompleks dan membantu berpikir logis dan analitis, namun membutuhkan kemampuan berpikir yang lebih tinggi atau HOTS. Bisa sulit dipahami tanpa penjelasan tambahan jika alokasi waktunya memungkinkan. Yang keempat ini berdasarkan tingkatan penggunaannya ya. Yang pertama ini ada media individual, di mana digunakan oleh satu orang saja secara mandiri. Contohnya modul belajar, aplikasi pembelajaran, video yang ditonton secara sendiri seperti YouTube dan lain-lain. Kelebihannya ini siswa bisa belajar sesuai kecepatan masing-masing dan lebih fokus.
Yang kedua ini ada media kelompok, di mana digunakan oleh beberapa siswa dalam satu kelompok. Misalkan satu kelompok terdiri 4 orang atau 5 orang. Contohnya ini diskusi menggunakan gambar atau video, praktikum secara berkelompok, simulasi bersama. Media ini mendorong kerjasama tim, diskusi, dan pertukaran ide. Yang terakhir ini ada media massal, di mana media massal ini digunakan banyak orang sekaligus. Contohnya ini presentasi di kelas, video yang ditanyakan ke seluruh siswa, siaran edukasi. Handphone juga termasuk sebenarnya ke media massal. Kelebihannya efisiensi untuk banyak siswa. Yang kedua, mudah dikontrol oleh guru, namun interaksi individual lebih terbatas. Nah, selanjutnya ini ada video penerapan atau contoh penerapan dari media. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girls, listen. Kalian sudah melihat ya contoh penerapannya. Misalkan tadi video praktikum, di mana ini termasuk media konkret karena kita bisa melihat dan memegang langsung ya, nyata gitu. Yang kedua ini ada video animasi kartun tadi ya. Ini termasuk media audio visual karena melibatkan penglihatan mata dan pendengaran. Kenapa media itu penting dalam IPA dan kenapa kita butuh media dalam pembelajaran IPA? Banyak materi IPA, yang pertama itu tidak bisa dilihat secara langsung, yang dimana seperti contohnya sel. Yang kedua itu tidak bisa dibayangkan. Semisalnya guru hanya menjelaskan tentang bagaimana usus ini bekerja. Nah, siswa tidak bisa membayangkan usus bentuknya seperti apa, kerjanya seperti apa. Nah, kalau membaca juga sama, tidak bisa dibayangkan. Terus yang kedua itu perlunya eksperimen atau praktikum ya. Nah, media ini penting untuk mendukung pembelajaran IPA yang dimana tidak bisa dilihat secara langsung. Nah, tidak bisa dibayangkan kalau hanya mendengarkan ceramah. Oke, selanjutnya coba kita tebak-tebakan. Untuk pertama ini gambar termasuk ke dalam media. Ada yang tahu? A. Audio, B. Visual, dan C. Gerak. Nah, gambar ini termasuk ke dalam media visual. Kenapa dia termasuk ke dalam media visual? Karena hanya dapat dilihat dengan indera mata saja. Gambar tidak bisa memiliki suara dan tidak bisa juga bergerak, sehingga fungsinya hanya membantu memperjelas informasi secara tampilan saja. Misalkan seperti diagram, foto, dan ilustrasi dalam buku suatu pembelajaran IPA. Oke, pertanyaan kedua. Video termasuk ke dalam media? A. Audio, B. Visual, C. Audio visual. Oke, yang pertanyaan kedua ini, video ialah masuk ke dalam media audio visual. Kenapa dia masuk ke dalam media audio visual? Dikarenakan dia melibatkan dua indera sekaligus, yaitu mata dan pendengaran atau telinga, di mana kita bisa melihat gambar bergerak sekaligus mendengarkan suara atau penjelasannya. Hal ini membuat video lebih lengkap daripada foto, yaitu video ini bisa menyampaikan informasi dibandingkan media. Seringkali anak merasa belajar itu sangat membosankan. Melihat buku yang penuh dengan tulisan membuat anak cepat lelah dan kehilangan minat untuk belajar.
Akibatnya, anak lebih memilih bermain dan kurang fokus saat belajar. Supaya belajar jadi lebih menyenangkan, kalian bisa menggunakan worksheet anak-anak. Worksheet ini berisi berbagai aktivitas menarik seperti menghubungkan gambar, mewarnai, menebalkan huruf, dan latihan berhitung. Dengan aktivitas yang seru, anak bisa belajar sambil bermain sehingga lebih mudah memahami materi. Kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses,
maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Nah, dari video yang kalian tonton tadi, video tersebut ini menunjukkan bahwa peran media sangat penting dalam proses pembelajaran. Jika pembelajaran di sekolah hanya dilakukan dengan membaca atau sekedar mendengarkan ceramah dari gurunya, maka siswa akan kesulitan membayangkan materi yang akan dipelajari. Hal ini terutama terjadi pada konsep dalam bidang IPA yang membutuhkan gambaran yang lebih konkret. Oleh karena itu diperlukan penggunaan media seperti gambar, audio visual, maupun kegiatan eksperimen atau praktikum agar materi lebih dapat dipahami oleh siswa tersebut. Kesimpulannya ini, klasifikasi media pembelajaran itu merupakan suatu cara untuk mengelompokkan berbagai jenis media berdasarkan karakteristik tertentu, di mana dalam pembelajaran IPA ini, pemahaman tentang klasifikasi media ini sangat penting, karena dapat membantu guru dalam memilih dan menggunakan media yang paling sesuai dalam karakteristik siswanya, di mana proses pembelajaran bisa menjadi lebih efektif, lebih menarik, dan juga lebih bermakna bagi siswa.